Pernah gak sih kalian dibantu orang lain pas lagi kesusahan? Atau kalian yang bantu teman kalian tanpa diminta? Nah, kali ini aku mau cerita satu nilai penting dalam Islam yang sering kita lakukan tapi kadang gak kita sadari, yaitu ta'awun. Assalamualaikum, hello everyone. Perkenalkan, nama aku Indi. Aku adalah siswa kelas 7 dari SMPT Ataqwa Garuda. Nah, kali ini aku mau membahas satu materi yang berjudul Ta'awun. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang tahu Ta'awun itu apa. Cuman buat yang belum tahu, let me explain it to you. Apa itu Ta'awun? Nah, jadi ta'awun itu adalah kata dari bahasa Arab yang artinya saling membantu atau tolong-menolong. Pasti kalian udah familiar kan dengan kata tolong-menolong ini. Dalam Islam, ta'awun itu artinya bentuk kerjasama dalam kebaikan. Ingat ya, dalam kebaikan, bukan dalam bentuk keburukan. Yang artinya, ketika kita menolong orang lain, kita melakukan itu bukan untuk cari perhatian maupun pujian, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karena kita sadar bahwa hidup ini bukan soal kita sendiri, tetapi tentang menjalin hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, dari ayat yang barusan aku bacain itu udah jelas banget ya bahwa tolong menolong itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan. Asalkan kita tolong menolong dalam kebaikan karena nggak semua bentuk tolong menolong itu baik. Kayak misalnya, saat ujian, kita memberi contekan ke teman kita. Nah, hal-hal kayak gini tuh masih banyak banget terjadi di Indonesia dan mungkin di luar negeri juga masih banyak. Padahal jelas hal ini tuh melanggar aturan dan perlakuan tidak jujur. Daripada kalian memberi contekan ke teman kalian, mendingan kalian ajarin teman kalian sebelum ujian, sampai mereka paham materinya, atau bertanya lagi ke guru dan minta dijelaskan lagi, agar saat ujian kalian bisa menjawab soal-soal ujian itu dengan pemikiran kalian sendiri. Oh iya, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda di salah satu hadis, barang siapa yang meringankan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan satu kesusahan darinya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini tuh ngasih tahu bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan juga akan balik ke diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Oh iya, kalian tahu nggak? Dalam Islam, orang yang berta'awun juga dibagi 4 tipe loh. Tipe-tipenya apa aja tuh? Yang pertama ada al-mu'in wal musta'in. Tipe ini adalah orang yang memberikan bantuan ke orang lain dan dia juga diberi bantuan oleh orang lain. Jadi tipe ini tuh menyimpulkan sifat timbal balik dan adil karena dia memberi pertolongan ke orang lain dan dia juga diberi pertolongan oleh orang lain. Tipe yang kedua adalah la yu'in wa la yasta'in. Tipe ini adalah orang yang tidak memberikan pertolongan ke orang lain dan dia juga tidak diberi pertolongan oleh orang lain. Ini tuh tipe yang hidupnya menyendiri dan biasanya nggak peduli dengan lingkungannya sendiri. Kayak misalnya dia tinggal di komplek tapi nggak pernah ngobrol sama tetangganya atau bahkan nggak pernah keluar rumah sama sekali. Jadi kayak istilahnya mengurung diri atau istilah sekarangnya itu nolep. Tipe yang ketiga adalah yasta'in wala yu'in. Nah, ini tuh salah satu tipe yang tercela. Kenapa? Karena dia adalah tipe orang yang selalu minta tolong ke orang lain, tetapi dia sendiri nggak mau bantu orang lain. Ini tuh sifat egois karena dia cuma mikirin diri dia sendiri, tapi dia nggak mikirin orang lain yang sudah membantu dia juga. Lalu tipe yang keempat adalah yu'in wala yasta'in. Berketerbalikan dengan tipe ketiga, tipe orang ini adalah orang yang mulia. Karena dia adalah tipe orang yang selalu membantu orang lain, tetapi dia tidak meminta pertolongan ke orang lain. Jadi, tipe ini tuh melakukan 2 kebaikan. Pertama, dia menolong orang lain. Kedua, dia tidak mengganggu orang lain dengan masalahnya jika masalah dia itu masih bisa diurusi diri dia sendiri tanpa harus campur tangan orang lain. Agar kalian lebih paham materi ta'awun ini, aku akan kasih contoh-contoh ta'awun untuk di lingkungan sekitar kita. Pertama, di sekolah.
Seperti yang udah aku bilang tadi, untuk di sekolah, kita bisa membantu teman kita untuk memahami materi yang belum ia pahami. Kita bisa membantu guru, dan kita juga bisa piket kelas, karena piket kelas itu termasuk membantu tugas bersih-bersih di sekolah kita, untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. Kedua, di rumah. Di rumah kita bisa membantu orang tua kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, atau malah tanpa disuruh lebih baik. Dan kita juga bisa membantu adik kita untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ketiga, di lingkungan sekitar seperti kompleks rumah misalnya. Kita bisa ikut kerja bakti atau membantu tetangga kita yang sedang kesusahan. Sekarang kita hidup di era modern di mana semuanya serba digital dan serba ada. Dan masalah kita juga bertambah di era modern ini. Karena itulah ta'awun sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan. Ta'awun gak harus secara fisik kok sekarang. Kita bisa melakukan ta'awun online atau namanya ta'awun digital. Aku akan kasih beberapa contoh ta'awun digital. Pertama, kita bisa membuat crowdfunding atau membuka donasi untuk membantu orang-orang yang kesusahan di luar sana. Kayak misalnya uh, apa orang-orang muslimin di Palestina. Kita bisa membantu mereka dengan membuka donasi. Dan kita mendonasikan uang-uang kita dapat ke mereka. Itu sangat membantu karena mereka sekarang sedang dalam keadaan yang kalian tahulah ya. Itu sangat memprihatinkan. Dan kita harus tolong karena sebagai sesama saudara muslim. Kedua, kita bisa membuat komunitas belajar untuk anak-anak yang tidak mampu les sehingga kita bisa meningkatkan pendidikan mereka. Ketiga, kita bisa membuat konten motivasi atau live motivation untuk teman kita atau orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena masalah sekarang tuh gak selalu uang atau tenaga ya. Itu emang sering, tapi sekarang ada masalah baru lagi, yaitu kesehatan mental. Dan kita berharapnya itu dengan membuat konten motivasi atau kata-kata penyemangat, kita bisa mengembalikan rasa semangat mereka untuk mencari produktivitas lagi dan intinya untuk menyembuhkan diri mereka dari depresi mereka itu. Jangan kira dari tadi aku jelasin ta'awun, kalian berpikirnya itu nggak ada manfaatnya. Oh, itu banyak banget manfaatnya. Saking banyaknya, aku akan sebutkan beberapa aja ya. Pertama, ta'awun itu menguatkan tali persaudaraan. Oke, itu udah jelas karena kita saling tolong-menolong. Kedua, ta'awun itu mengurangi beban orang lain. Karena konsep dari ta'awun atau tolong-menolong emang gitu. Kita meringankan pekerjaan orang lain dengan cara membantu orang tersebut. Ketiga, ta'awun menumbuhkan rasa ikhlas dan kesabaran. Karena apa? Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, kita melakukan ta'awun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas melakukan ta'awun karena Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta upah atau imbalan balik. Keempat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu udah jelas. Selama niatnya benar dan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. And that is my explanation about ta'awun. Semoga dengan pembahasanku tadi semakin bisa menyadarkan kita bahwa ta'awun itu memang sangat dibutuhkan apalagi di zaman seperti ini. Dan semoga kita bisa meningkatkan kepekaan dan rasa empati kita terhadap satu sama lain agar bisa saling menolong. Dan mungkin penjelasanku sampai situ aja untuk hari ini. Aku mohon maaf jika penjelasanku ada yang kurang jelas atau bahasaku yang tergagap-gagap dan editanku yang kurang karena aku juga masih belajar dan deviceku sedikit tidak membantu untuk edit video ini. Aku sangat mohon maaf. And remember, semua manusia membuat kesalahan. Selama mereka menyadari akan hal itu dan mereka memperbaiki diri mereka, ujung-ujungnya di masa depan mereka akan menjadi orang paling sukses. Aku Indi dan pamit undur diri. And goodbye everyone!